Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan presentasi kami yang beranggotakan Latifah Azkia, NIM 1221016, Sawaldi, NIM 1221017, dan Rahmat Diva, NIM 1221027. Dan saya Latifah Azkia sebagai moderator dari kelompok kami. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Rahmat Diva. Kepada Rahmat Diva dipersilakan. Baiklah, saya Rahmat Diva, NIM 1221027 akan menjelaskan makalah bagian poin A tentang latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari salah satu pemimpin suku Quraisy. Muawiyah dinilai memiliki cukup persyaratan untuk menjadi pemimpin. Beliau berasal dari keluarga bangsawan kaya dan dihormati oleh masyarakatnya. Pada awal perkembangan Islam, sebagian besar anggota keluarga dinasti Bani Umayyah menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun ketika beliau dan umat Islam berhasil menduduki kota Mekah pada tahun 8 Hijrah atau 630 Masehi, keluarga Bani Umayyah menyerah dan menyatakan bersedia masuk Islam, sedangkan Muawiyah sendiri telah masuk Islam sebelum peristiwa Fatu Makkah. Kekuasaan dinasti Bani Umayyah dimulai pada masa berkuasanya Muawiyah bin Abu Sufyan, tepatnya setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali wafat, orang-orang Madinah membayat Hasan bin Ali. Namun Hasan cenderung mengalah dan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini dilakukan Hasan dengan tujuan menghindari perang berkepanjangan dan timbulnya banyak fitnah di internal kaum muslimin. Mulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, dan pengkhianatan orang-orang Khawarij dan Syiah, Hasan setuju menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak. Kedua, Muawiyah harus membayar utang-utangnya atau kepada Hasan dan Husain dengan sejumlah uang dari pajak. Ketiga, setelah Muawiyah, pemilihan atau pengangkatan khalifah harus diserahkan kembali kepadanya dan musyawarah kaum muslimin. Jalaluddin Asyuyuti 239 tentang jumlah jaminan Muawiyah kepada Hasan dan Husain disebutkan sejarawan Philip K. Hitti mengutip dari sejarawan Khalasi Ad-Dinawari, At-Tabari, dan Al-Yaqubi bahwa Muawiyah akan memberi subsidi dan pensiun seumur hidup sebesar 5 juta dirham dari perbendaharaan Kufah. Philip K. Hitti 236. Perjanjian tersebut telah terjadi pada tahun 41 atau 661. Tahun tersebut disebut juga Al-Jama'ah, tahun persatuan, karena kaum muslimin bersatu dalam satu kepemimpinan segera setelah menjadi pemimpin. Muawiyah mengambil alih daerah Mesir dari seorang gubernur yang diangkat Khalifah Ali. Kemudian jabatan tersebut diberikan kepada diplomat ulung dan pendukung setia Muawiyah, Amr ibnu Has. Dengan perjanjian ini, maka telah berdiri awal pemerintahan Muawiyah dan sekaligus merupakan akhir periode Khulafaur Rasyidin.
Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Syria, Damaskus, sudah diperintahkan oleh 14 orang khalifahan. Tapi di antara khalifah-khalifah tersebut yang paling menonjol ialah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Hisham bin Abdul Malik. Periode dinasti Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih 91 tahun dan 41 Hijrah sampai atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada masa kekuasaan Muawiyah, pemerintahan yang sebelumnya bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun. Pemilihan khalifah tidak lagi berdasarkan musyawarah pemilihan dan suara terbanyak. Muawiyah bermaksud mencontoh sistem monarki Kekaisaran Persia dan Bizantium. Ia mengangkat anaknya bernama Yazid bin Muawiyah 60 sampai 64 Hijriah atau 681 sampai 684 Masehi sebagai penggantinya. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Diva. Untuk penyampaian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sawaldi. Kepada Sawaldi dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sawaldi, NIM 1221017, yang mana akan menjelaskan tentang B. Perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, di bidang pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah, pusat pemerintahan dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keagamaan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah dinasti Umayyah dibantu oleh beberapa al-kutab atau sekretaris yang meliputi: yang pertama, Khatib ar-Rasail, yang sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat. Yang kedua, Khatib al-Jun, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang ketiga, Khatib asy-Syurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, Khatib al-Qadi, yang sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Yang kedua, di bidang hukum. Pada bidang pelaksanaan hukum, dinasti Umayyah membentuk suatu lembaga yang bernama Nizam al-Qada atau organisasi kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini di zaman ini dibagi dalam 3 badan, yaitu al-Qad, lembaga yang bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Yang kedua, al-Hisbah, lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana dan memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga, an-Nazar fil Mazalim, mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Yang ketiga, di bidang kemiliteran. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, perkembangan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dalam peperangan dengan tentara Bizantium, bangsa Arab sekaligus mempelajari kelebihan metode militer Romawi dan menggunakan sebagai metode mereka. Muawiyah melaksanakan perubahan besar dan menonjol dalam pemerintahannya dengan mengandalkan angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Dia dapat mengandalkan pasukan orang-orang Suriah yang taat dan setia, yang tetap berdiri di sampingnya walau dalam keadaan yang berbahaya sekalipun. Muawiyah secara umum, ekspansi yang dilakukan pemerintahan dinasti Umayyah berhasil melakukan penaklukan yang meliputi wilayah melawan pasukan Romawi di Asia Kecil, wilayah di Afrika Utara, dan di wilayah timur. Yang keempat, di bidang ekonomi. Pada masa dinasti Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan luar biasa dengan wilayah penaklukan yang begitu luas. Maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi hukum negeri-negeri taklukannya. Yang kelima, di bidang sosial. Pada masa dinasti Umayyah, orang-orang Muslim Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa Arab. Orang-orang Arab memandang dirinya Sayyid atau Tuan atau bangsa Arab. Seakan-akan mereka dijadikan Tuhan untuk memerintah, sehingga antara bangsa Arab dengan negeri taklukannya terjadi jurang pemisah. Dalam hal itu memberikan hak-hak bernegara. Yang kelima, di bidang keagamaan. Pada masa dinasti Umayyah, terdapat beberapa gerakan pemikiran keagamaan. Hal ini ditandai pada paruh pertama abad ke-8 di Basrah,
hidup seorang tokoh terkenal bernama Wasil bin Atha, seorang pendiri mazhab rasionalisme yang disebut Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah memperoleh sebutan itu karena mendakwahkan ajaran bahwa siapapun yang melakukan dosa besar dianggap telah keluar dari barisan orang beriman, tapi tidak menjadikannya kafir. Dalam hal ini, orang semacam itu berada dalam kondisi pertengahan antara kedua status ini, manzilah bainal manzilain. Yang keenam, di bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Pada periode dinasti Umayyah belum ada pendidikan formal. Putra-putra khalifah dinasti Umayyah biasanya disekolahkan di Badiah, Gurun Suriah, untuk mempelajari bahasa Arab murni dan mendalami puisi. Kesanalah Muawiyah mengirimkan putranya yang kemudian menjadi penerusnya, Yazid bin Muawiyah. Masyarakat luas memandang orang yang dapat membaca dan menulis bahasa aslinya bisa menggunakan busur dan panah. Ilmu pengetahuan yang dikenal orang Arab pada masa itu terdiri dua macam, ilmu agama dan ilmu tubuh manusia atau ilmu pengobatan. Naskah-naskah astrologi dan kimia yang dinisbatkan kepada Ja'far al-Shadiq, seorang keturunan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan salah satu dari 12 imam Syiah, telah diragukan keasliannya. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Sawaldi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Saya Latifah Azkia, NIM 1221016, akan membacakan poin C dengan judul Kemunduran Bani Umayyah. Bani Umayyah mengalami keruntuhan oleh banyak hal, di antaranya adalah terbaginya kekuasaan daulah Bani Umayyah ke dalam dua wilayah. Khalifah Marwan bin Muhammad berkuasa di wilayah semenanjung Tanah Arab, dan Khalifah Yazid bin Umar berkuasa di wilayah Wasit. Namun yang paling kuat di antara keduanya wilayah tersebut adalah yang berpusat di semenanjung Tanah Arab, sehingga para pendiri kerajaan daulah Abbasiyah terus-menerus mengatur strategi untuk menumbangkan Khalifah Marwan dengan cara apapun, termasuk menghabisi nyawanya. Di antara faktor kemunduran dinasti Bani Umayyah I yaitu A. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. B. Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. C. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. D. Lemahnya pemerintahan daulah Bani Umayyah yang disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. E. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Baiklah, sekian penyampaian presentasi dari saya. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama daulah ini merujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Cukup sekian video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas semua perhatian dari Ibu Dewi dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.